Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan senilai. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas gitu ya? Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu tentang definisinya, tentunya definisi, kemudian nanti bagaimana sih cara menyelesaikan perbandingan senilai, kemudian yang terakhir nanti kita akan coba beberapa contoh soal, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari definisinya. Definisi perbandingan senilai merupakan perbandingan antara dua atau lebih besaran, atau bisa juga disebut dengan variabel besarannya, yang bila salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah atau berlaku sebaliknya. Jadi berlaku sebaliknya itu jika nanti salah satu variabel berkurang, maka variabel yang lain pun ikut berkurang gitu ya. Oke, seperti itu. Paham ya untuk definisinya? Oke, kita kasih kotak aja biar apa? Biar gak lupa nih ya. Nah, seperti ini kita kasih kotak. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menyelesaikan perbandingan senilai? Gitu ya. Caranya itu. Jadi caranya itu ada dua yang akan kita gunakan di video kali ini gitu ya. Yang akan kita bahas adalah cara yang pertama itu cara satuan. Nah, cara satuan. Kemudian yang keduanya kita akan gunakan persamaan. Nah, persamaan gitu ya. Nah, sebenarnya sama aja, konsepnya tetap sama, tapi hanya ada beberapa perbedaan sedikit aja gitu ya. Oke, jadi nanti kalian bisa menggunakan salah satu cara yang menurut kalian paling mudah dan paling kalian suka gitu ya. Jadi gak harus semuanya kalian gunakan, tapi cukup salah satu aja. Mau itu menggunakan cara satuan atau persamaan gitu ya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba aja langsung ke contoh soalnya ya. Kita coba langsung ke contoh soalnya. Oke, kita geser dulu ke bawah. Oke, sip. Seperti ini. Oke, untuk yang contoh soal pertama, diketahui harga setengah lusin buku adalah 18.000. Berapakah harga untuk 10 buku? Kemudian berapakah buku yang bisa dibeli dengan uang 24.000? Oke, kita langsung aja nih solusi. Nah, langsung aja solusi. Nah, yang pertama akan kita kerjakan yang bagian A dulu nih. Nah, yang bagian A dulu. Yang bagian A, berapakah harga untuk 10 buku? Oke, ketahuinya apa? Harga setengah lusin buku. Setengah lusin. Ingat setengah lusin itu ya. Satu lusin berapa buah? Dua belas. Berarti kalau setengahnya berarti 6 buah ya. 6 buah buku. Harganya 18.000. Oke, gitu. Jadi nanti akan kita cari harga 10 bukunya berapa nih, gitu ya. Oke. Cara pertama kita gunakan dulu cara pertama dulu. Cara pertama itu adalah satuan ya. Cara satuan nih, gitu. Nah, caranya caranya nanti kita akan buat dulu sebuah tabel yang berisi variabel-variabelnya nih. Variabelnya ada apa aja? Pertama ada buku, gitu ya. Kemudian ada harga. Nah, ada buku dan ada harga, gitu ya. Maka nanti bisa kita tulis di sini. Pertama buku, kemudian ada harga. Nah, seperti ini ya. Oke, kita buat. Nah, seperti ini kita buat tabel sederhana aja seperti ini. Kemudian, tabel ini harus kita isi. Ya, harus kita isi. Nah, untuk baris pertama yang di sini paling awal kita isi dengan yang diketahuinya. Kita isi dengan yang diketahuinya apa nih? Nah, yang tahunya apa? Katanya 6 buah. 6 buah. Nah, 6 buah buku. Harganya berapa? Harganya adalah 18.000 gitu ya. Nah, selanjutnya untuk baris selanjutnya yang bawahnya di sini kita isi dengan satuan. Kita isi dengan satuan. Maksudnya apa satuan? Jadi, karena kita menggunakan cara satuan, cara pertama, maka nanti yang 6 buah ini kita buat menjadi satu buah. Kita buat menjadi satu buah gitu ya. Jadi satu buah di sini kita tulis satu buah. Oke, kita tulis di sini satu buah. Nah, satu buah. Satu buah ini harganya berapa sih? Gitu ya. Ya, kita cari harga untuk satuannya, persatuannya berapa. Gitu ya. Nah, berarti caranya gini. Dari 6 ke 1 ini kita lihat dia berkurang atau bertambah. Ternyata berkurang ya dari 6 ke 1. Maka nanti kita bagi, kalau berkurang maka kita bagi dengan 6. Gitu ya. Dengan dirinya sendiri gitu ya. 6 bagi 6 hasilnya adalah 1. Gitu, jadi satu buah. Maka yang sebelah sini pun, yang harganya pun sama. Kita bagi dengan 6.
kalau di sini bagi 6, di sini juga bagi 6, gitu ya. Maka nanti kita akan dapatkan harga untuk satu buah bukunya itu adalah berapa? 18 bagi 6 jadi 3.000 rupiah, gitu ya. Kemudian selanjutnya di bawah satuan ini kita tulis yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya apa nih? Harga untuk 10 buku. Katanya 10 buku berapa sih harganya? Gitu ya. 10 buku itu berapa sih harganya? Untuk harganya kita kasih variabel aja. Kita misalkan dengan X. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita lihat. Dari 1 ke 10. Dia bertambah atau berkurang nih? Ternyata bertambah. Kalau bertambah, maka kita kalikan gitu ya. Dikalikan berapa? Dari 1 ke 10 berarti dikalikan dengan 10 gitu ya. 1 kali 10 sama dengan 10 gitu ya, 10 buku. Oke. Nah, kemudian yang ini pun yang 3.000 pun sama, kita kalikan dengan 10 juga gitu ya. Kita kalikan dengan 10 juga. Maka nanti kita akan dapatkan harga untuk 10 buku itu sama dengan 3.000. Nah, gitu ya, 3.000 yang ini 3.000 rupiah dikali dengan 10. Maka berapa nih hasilnya? 30.000 gitu ya. Gampang ya, ini cara pertama. Oke, sekarang kita coba untuk cara kedua. Cara kedua nih, cara kedua. Cara 2. Cara 2 itu berarti kita gunakan apa? Satuan ya, bukan satuan, persamaan. Persamaan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian langkahnya sama, kita buat dulu sebuah tabel. Nah, tabel dari variabel yang diketahuinya yaitu buku dan harga. Nah, buku dan harga gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian sama, di baris pertama kita tulis yang diketahuinya apa? Kita tulis yang diketahuinya nih. Nah, yang diketahuinya apa? 6 buku dan 18.000. 6 buku yang harganya 18.000 rupiah. Nah, gitu ya. Kemudian yang di bawahnya kita langsung tulis ke yang ditanyakannya. Jadi yang satuannya tidak kita tulis. Langsung yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya apa? 10 buku. Nah, 10 buku. 10 buku ini harganya berapa? Nah, harganya mau kita cari. Nah, yang kita cari ini misalkan harganya kita kasih pemisahan dengan X. Kita misalkan dengan X. Nah, seperti itu ya. Sampai sini paham ya? Kemudian langkah selanjutnya kita kasih dari sini tengah-tengahnya. Kita kasih perbandingan seperti ini. Nah, kita kasih tanda per gitu ya. Perbandingan seperti ini gitu ya. Nah, kemudian dari sini bisa kita tulis. Nah, udah seperti ini bisa kita tulis jadi 6 dibagi dengan 10. Ingat ya, ini 6 bagi 10 itu dari sini. 6 per 10 itu dari bukunya. 6 buku per 10 buku sama dengan harganya sekarang 18.000 gitu ya. Dibagi dengan X. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah sampai sini kita kali silang gitu ya. Kita kali silang nih. Gitu. 6 kali X jadi 6X sama dengan 18.000. 18.000 dikali dengan berapa nih? Kali dengan 10 gitu ya. Oke, dikali dengan 10. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya bisa kalian hitung dulu yang ini 18.000 kali 10 atau bisa juga kita buat seperti ini. X sama dengan 18.000 dikali dengan 10. Yang namanya asalnya perkalian diubah jadi pembagian karena pindah ruas ya, dibagi dengan 6. Nah, yang 6 ini dan 18.000 dan 6 bisa kita coret. Dia bisa kita coret, maka di sini akan bersisa berapa nih? 3.000. Nah, gitu ya. Maka nanti kita akan dapatkan nilai dari X-nya itu adalah X sama dengan 3.000 dikali dengan 10. Maka nanti kita dapatkan nilai X-nya adalah berapa? 30.000. Nah, gitu ya, gampang ya. Sama tuh. Sini 30.000, sini juga 30.000. Nah, itu caranya ya. Jadi nanti kalian bisa gunakan cara pertama, cara satuan seperti ini atau cara persamaan seperti ini. Gitu ya. Ini yang pertama nih. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B, nomor B. Oke, nomor B kita tulis di sini. Kita kasih garis dulu ya. Oke. Sekarang yang B. Nah, yang B
Sama nanti kita akan gunakan dua cara. Cara pertama dan cara yang kedua. Nah, cara pertama berarti caranya adalah cara yang satuan ini ya. Kalau cara kedua maksudnya cara yang bersamaan. Oke, berarti cara pertama sama kita tulis dulu, buat dulu sebuah tabel buku dan harga. Nah, buku dan harga gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, sip. Seperti ini ya. Kemudian kita tulis di baris pertama ini adalah yang diketahuinya. Yang diketahuinya adalah 6 buku yang harganya adalah 18.000. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya, di bawah diketahui ini kita tulis yang satuannya. Satuannya, maka dari 6 ini kita harus buat jadi satu. Nah, itu ya. Satu buku. Nah, satu buku ini harganya berapa nih? Nah, udah kita cari di sini ya, tapi kita bahas lagi. Jadi, dari 6 ke 1 ini bertambah atau berkurang? Ternyata berkurang. Kalau berkurang kita bagi. Nah, dibagi dengan 6. 6 di sini ya, biar jadi 6 bagi 6 itu sama dengan 1. Maka di sini pun kita bagi dengan 6. Gitu ya, kita bagi dengan 6. Maka nanti kita akan mendapatkan harga satu buku itu adalah 3.000 rupiah gitu ya. Kemudian di bawah satuan ini kita tulis yang diketahuinya. Yang diketahuinya apa? Di sini ya, yang B, berapakah buku yang bisa dibeli dengan uang 24.000? Oke, 24.000. Nah, sekarang yang kita tahunya adalah harganya. Berapa sih bukunya? Gitu ya. Nah, X berarti. Nah, sekarang di sini kita lihat caranya sama. Dari 3.000 ke 24.000 itu bertambah atau berkurang? Ternyata bertambah ya. Berarti kalau bertambah kita kalikan. Dikali berapa nih? 3 kali berapa yang hasilnya 24? Dikali berapa? Dikali dengan 8 gitu ya. Maka yang satu buku di sini pun sama, kita kalikan dengan 8 gitu ya. Maka nanti kita akan dapatkan nilai atau buku X-nya ini adalah 1 dikali dengan 8 adalah berapa? 8 buku. Nah, gitu ya. Gampang ya. Jadi kita dapatkan harga 8 buku itu ternyata 24.000. Atau dengan uang 24.000 kita dapat 8 buku. Seperti itu. Gampang ya. Kemudian kita gunakan cara yang kedua nih. Cara 2. Cara 2. Cara 2 itu cara yang persamaan seperti ini. Oke, sama kita buat dulu. Pertama kita buat dulu tabel dengan yang diisi dengan variabel yang diketahuinya, buku dan harga, gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian di baris pertama kita tulis yang diketahuinya, yaitu 6 buku, dan harganya 18.000. Nah, gitu ya. Kemudian yang tanyakan yang B, ingat ya, yang B. Nah, bukan yang A lagi, sekarang kita bahas yang B. Adalah 24.000. 24.000. Nah, bukunya berarti berapa nih X? Nah, yang mau kita cari nih berapa buku. Kemudian kita kasih tanda apa? Per seperti ini ya. Nah, kita kasih tanda per seperti ini. Jadi kita dibagi aja gitu ya. Nah, maka nanti kalau misalkan kita tulis ulang, 6 dibagi dengan X gitu ya. 6 per X sama dengan 18.000 dibagi dengan 24.000 gitu ya. Nah, yang nolnya bisa kita coret. Nah, bisa kita coret gitu ya. Oke, maka nanti kita akan dapatkan seperti ini. 6X sama dengan 18 per 24. Kemudian kita kali silang. Nah, gitu ya, kita kali silang seperti ini. 18 kali X, jadi 18X sama dengan 6 kali 24. 6 dikali 24 gitu ya. Nah, kalian bisa langsung kerjakan yang ini dulu, boleh. Kalian langsung hitung dulu 6 kali 24 berapa, kemudian nanti dibagi dengan 18. Atau bisa juga seperti ini, X sama dengan 6 per 24 dibagi dengan 18. Nah, 18 ini asalnya dia perkalian. Kalau pindah ruas jadi pembagian. Nah, seperti itu ya. Kemudian bisa kita coretnya 18 dan 6. Maka di sini sisa berapa? Sisa 3 gitu ya. Maka nanti kita akan dapatkan nilai dari X-nya itu adalah di sini X sama dengan 24 dibagi dengan 3. Atau X-nya sama dengan berapa nih? Sama dengan 8 buku. Nah, gitu ya. Gampang ya untuk contoh soal pertama. Oke, selanjutnya kita bahas untuk contoh soal yang keduanya. Sampai sini paham ya untuk contoh soal pertama.
Oke, contoh soal kedua, kita geser dulu ke bawah. Oke. Oke, ini ya contoh soal yang kedua. Sebuah sepeda motor memerlukan 6 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 78 kilo, gitu ya. Berapakah jarak yang bisa ditempuh jika motor tersebut berisi 4 liter bensin? Kemudian, untuk menempuh jarak 117 km, berapa liter bensin yang dibutuhkan motor tersebut? Oke, caranya sama ya, kita tulis dulu solusi. Oke, biar lebih cepat nanti kita untuk yang A ini kita gunakan cara pertama, cara 1, yang B nanti kita gunakan cara 2, gitu ya. Jadi gak kayak tadi cara 1, nomor 1 ini kita gunakan 2 cara, nomor 2 gunakan 2 cara, enggak ya. Kita pilih aja salah satu ya. Oke. Oke, pertama untuk yang nomor A. Nah, yang A ini berapa sih jarak yang ditempuh? Katanya jarak yang ditempuh jika motor tersebut berisi 4 liter bensin. Oke, langkahnya kita buat dulu variabelnya. Kita buat dulu variabelnya. Variabelnya ada apa aja nih? Ada bensin dan jarak. Kita ada bensin dan jarak. Maka kemudian kita buat tabelnya. Bensin dan jarak. Nah, seperti itu ya, bensin dan jarak. Kita buat tabelnya seperti ini. Ini kita gunakan cara pertama, gitu ya. Kita gunakan cara pertama. Untuk yang diketahuinya, kemudian kita tulis di sini yang diketahuinya, gitu ya. Oke, sebelah sini deh ya. Yang diketahuinya adalah 6 liter. Dia mampu menempuh jarak 78 km, gitu ya. Nah, kemudian karena menggunakan cara 1, kita tulis ini satuannya, gitu ya. Satuannya, gitu ya. Maka yang ini kita asalnya 6, kita ubah jadi 1 liter. Nah, gitu ya. Kita buat jadi 1 liter. Berapa nih? Berapa dari 6 ke 1? Dibagi berapa? Dibagi dengan 6. Maka dari 78 juga kita bagi dengan 6. Oke, jadi berapa nih? 78 bagi 6. Oke, 78 bagi 6. Jadi 13 km. Jadi 13 km. Kemudian kita tulis di bawah satuan ini yang ditanyakannya. Ditanyakannya apa nih? Katanya berapa jarak yang bisa ditempuh? Jarak yang bisa ditempuh ya berisi 4 liter bensin, berarti 4 liter. Nah, itu ya 4 liter. Jaraknya berapa nih? Nah, gitu ya. Caranya sama. Caranya sama nih, dari 1 sekarang dari 1 bukan dari 6 lagi, dari 1 ke 4. Ya, berarti bertambahkan, berarti dikali berapa nih? Dikali dengan 4, gitu ya. Kemudian yang 13 juga ke X ini berarti dikali juga dengan 4, gitu ya. Maka nanti kita dapatkan nilai dari X itu sama dengan 13 dikali dengan 4. 13 kali 4 berarti berapa? 52 km. Oke, selesai. Gampang ya. Ini cara yang pertama. Oke, sekarang kita jawab yang B. Yang B-nya. Caranya sama, kita buat dulu sebuah tabel dengan isi variabel-variabel yang diketahuinya, yaitu bensin dan jarak. Nah, bensin dan jarak kita buat seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan cara kedua. Yang B-nya cara kedua, boleh cara pertamanya boleh, gitu ya. Terserah kalian mau gunakan yang mana, nanti yang bisa kalian pahami aja. Yang kalian pahami, yang kalian kuasai, boleh ya. Nah, kita tulis yang diketahuinya apa? 6 liter. Jaraknya adalah 78 kilo. Nah, gitu ya. Kemudian, kita tulis yang ditanyakan. Yang ditanyakannya berapa? Untuk menempuh jarak 117 km. Jaraknya, berarti yang ketahui adalah 117 km. Gitu ya. Maka bensinnya berapa? Kita misalkan aja dengan X. Nah, kemudian kita kasih apa? Nah, kita kasih tanda per. Nah, itu ya. Yang ini mau kita tulis lagi boleh jadi 6 per X sama dengan 78 di per 117. Atau bisa juga kita langsung kali silang seperti ini. Nah, gitu ya. Bisa langsung kita kali silang aja, gitu. Jadi bisa langsung kita kali silang, jadi 78 kali X. Jadi 78 X sama dengan 6 kali 117. Bisa langsung seperti ini. Atau bisa juga dijabarkan dulu 6 per X gitu ya, sama dengan 78 per 117. Boleh gitu ya. Atau mau langsung seperti ini boleh. Kalau langsung seperti ini tinggal langsung dikali silang di sininya. Oke, maka nanti kita akan dapatkan nilai X-nya adalah 6 dikali dengan 117 dibagi dengan 78.
gitu ya, bagi dengan 78. Oke, kalau misalkan kita coret ini 6 dan 78-nya kita bisa. Jadi di sini sisa berapa? 13, gitu ya. Bersisa 13. Maka nanti kita akan dapatkan nilai X-nya itulah 117 dibagi dengan 13, gitu ya. Dibagi dengan 13. Maka nanti hasilnya itu adalah 9 liter. Nah, gitu ya. 117 bagi 13 itulah 9 liter. Gitu ya, paham ya? Ini untuk contoh soal yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut contoh soal yang ketiga. Oke, contoh soal ketiga. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan dua contoh soal yang sebelumnya gitu ya. Tapi nanti bakal sama aja, tetap sama aja. Oke, solusi dulu, kita tulis solusi dulu. Oke, kemudian kita baca dulu nih soalnya. Pada hari Minggu, kuturut ayah ke kota, enggak ya? Bukannya nih, tapi pada hari Minggu, Adi disuruh ibunya untuk membeli beras di pasar. Adi diberi uang sebesar 84.000. Ternyata ketika sampai di pasar, harga 20 kilo beras itu adalah 120.000. Berapa kilokah beras yang bisa dibeli Adi dengan uangnya? Oke, berarti di sini ada dua variabel ya. Pertama variabelnya apa? Beras ya. Nah, beras ya, variabel pertama itu ada beras. Kemudian ada apa lagi? Ada harga. Nah, itu ada harganya. Maka nanti bisa kita tulis di sini ada beras. Nah, ada beras. Kemudian ada harga. Nah, harga. Nah, seperti itu. Oke. Kita buat tabel seperti ini. Oke, misalkan kita mau ini, nanti kalian bisa coba gunakan cara yang berbeda dengan yang di video ini. Yang contoh soal 3 ini kita cari dengan cara yang kedua aja ya, cara 2. Oke, cara 2. Cara 2, maka di sini kita tulis yang diketahuinya. Yang diketahuinya apa? Beras. Berasnya berapa nih? Adi diberi uang sebesar 84.000. Nah, ini ya, harga beras katanya 20 kilo itu adalah 120.000. Oke, berasnya ternyata 20 kilo, harganya adalah 120.000 gitu ya. Kemudian kita tulis di bawahnya lah yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya apa nih? Katanya Adi punya uang 84.000. 84. Nah, 84.000 gitu ya. 84.000 gitu. Maka berasnya yang didapat berapa kilo sih? Gitu ya. Oke, maka setelah ini kita kasih tanda per seperti ini gitu ya. Kemudian kita kali silang. Nah, gitu ya, kita kali silang. Maka nanti kita akan dapatkan 120 kali dengan X. Jadi 120.000. Atau bisa juga kita coret dulu nih, yang nolnya kita coret. Nah, itu ya, biar gampang nanti. Nolnya kita coret karena udah jadi perbandingan. Jadi 120 kali dengan X, jadi 120X sama dengan berapa? 20 dikali 84, gitu ya. Oke, sekarang kita cari nilai X-nya. Sama, boleh kalian langsung hitung dulu, langsung dibagi dengan ini, atau bisa kita sederhanakan seperti ini. 20 dikali dengan 84 dibagi dengan 120, gitu ya. Nah, ini bisa kita coret 20 dengan 120 bisa kita coret, maka di sini bersisa berapa nih? 20 berarti sini bersisa 6 gitu ya. Nah, maka nanti kita akan dapatkan nilai dari X-nya itu adalah 84 dibagi dengan 6. 84 dibagi dengan 6 itu jadi sama dengan berapa? Sama dengan 14 kilo. Nah, gitu ya. Gampang ya. Kita dapatkan 14 kilo seperti ini. Oke, ini contoh soal yang ketiga. Satu lagi deh, ya. Satu lagi contoh soalnya. Jadi dari tadi contoh soal 1 sampai 3 itu kita berbicara dua variabel nih. Dua variabel, beras dan harga, kemudian bensin dan jarak. Nah, gimana sih kalau misalkan 3 variabel sekaligus? Bisa gak kita cari? Bisa, gitu ya. Bisa kita cari. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang keempat. Nah, itu di pinggir nih. Oke, sip. Seperti ini. Contoh soal keempat, katanya ada 25 kilo singkong dapat memberi makan 10 orang pekerja selama 5 hari. Oke,
25 kilo singkong dapat memberi makan 10 orang pekerja selama 5 hari. Oke, paham ya? Kemudian yang pertama ini ada 4 nih, ada anaknya ada 4 ya. Oke. Gak apa-apa, nanti kita coba aja semuanya. Yang A, berapa kilo singkong yang dibutuhkan untuk memberi makan 10 orang pekerja selama 7 hari? Yang B-nya 8 orang pekerja selama 5 hari. Yang C-nya 15 orang pekerja untuk 10 hari. Dan yang terakhir, yang D-nya 8 orang pekerja untuk 6 hari. Oke, kita langsung ke solusi. Nah, oke, kita tentuin dulu caranya aja ya. Kita tentuin dulu caranya. Misalkan untuk yang A dan B ini kita gunakan cara 1. Nah, cara 1 untuk yang ini kita gunakan cara 2. Nah, kita gunakan cara yang kedua ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi sama bentuk A dulu. Nah, untuk yang nomor A dulu kita pakai cara 1 kan. Sama nanti kita buat dulu tabel dengan diisi variabel-variabelnya. Variabelnya berarti ada 3 di sini ya. Pertama ada singkong gitu ya. Kemudian ada pekerja dan ada apa? Ada hari. Jadi ada 3 variabel nih yang kita gunakan. Oke. Yang pertama ada singkong, disingkat aja SKG ya. SKG itu artinya singkong. Kemudian ada pekerja, PKJ gitu ya. Pekerja dan ada hari. Nah, gitu ya. Jadi ada berapa nih? Ada 3 nih. Oke, ada 3. Nah, gitu ya. Nah, kemudian pertama kita tulis di sini yang ketahui dulu. Yang ketahuinya apa di sini? 25 kilo. 25 kilo gitu ya. Kemudian pekerjanya itu ada 10 orang pekerja, 10 orang. Nah, itu ya. Kemudian harinya ada 5 hari. Nah, gitu ya, 5 hari. Cara pertama kita gunakan cara pertama, tapi kayaknya kalau misalkan kita gunakan cara pertama untuk diubah kesatuannya mungkin kalian akan agak bingung ya. Yang mana yang harus kita ubah kesatuannya nih? Apakah singkongnya, apakah pekerjanya atau harinya gitu ya. Kalau tadi kan gampang ya. Yaitu harganya. Harganya atau emang si berasnya yang kita ubah gitu ya ke bentuk satuannya. Nah, sekarang apa nih yang harus kita ubahnya gitu ya? Nah, mungkin sedikit bingung, jadi kita gunakan aja semuanya ini kita gunakan cara yang kedua. Oke, ini kita hapus aja ya. Cara pertamanya kita hapus aja nih. Nah, kita gunakan cara yang kedua aja. Oke, cara yang kedua nih. Kita gunakan cara 2 semuanya, kita gunakan cara 2 gitu ya. Jadi nanti kalian lebih paham aja. Oke. Jadi caranya seperti ini. Pertama kita tulis dulu yang diketahuinya seperti ini gitu ya. Kemudian kita tulis yang ditanyakannya nih. Nah, yang ditanyakannya apa? Yang A. Berapa singkong yang dibutuhkan untuk memberi makan 10 orang pekerja? Singkong. Dicarinya adalah singkongnya. Berarti singkongnya yang kita kasih tanda X gitu ya. Yang mau kita cari nih, X. Kemudian pekerjaan ada 10 orang. 10 orang. Nah, gitu ya. Kemudian lama waktunya ada adalah berapa hari ini sih? 7 hari ya. 7 hari. 7 hari. Nah, oke ya. Nah, kemudian caranya sama, kita kasih tanda per semuanya. Nah, gitu ya. Kita kasih tanda per semuanya, gitu ya. Tapi nanti akan membedakannya. Kalau di video di contoh soal sebelumnya kita langsung kali silang gitu ya. Tapi untuk yang ini kita kasih dulu seperti kita tulis seperti ini biar nanti kalian mudah memahaminya. Nah, 25 kali dengan X sama dengan yang ini 10 bagi dengan 10, 10 per 10. Nah, yang ininya di sini itu adalah dikali. Nah, itu ya bedanya di sini aja. Dikali dengan 5 per 7. Nah, gitu ya. Dikali dengan 5 per 7. Jadi nanti yang sini sama dengan di sini adalah kali gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Oke, sekarang bisa kita coret nih 10 dengan 10 bisa kita coret jadi hasilnya 1. Maka nanti kita akan dapatkan 25X sama 2 per 5X sama dengan 5 per 7. Sekarang kita kali silang 25 kali 7 gitu ya. 5 kali X kita kali silang karena ini udah jadi 1 kan. 1 kali 1 dikali dengan 5 per 7 yaitu 5 per 7 sama juga ya. Oke, berarti tinggal kita kali silang aja. 5 kali X jadi 5X. 5X sama dengan 25 dikali dengan 7 gitu ya.
Nah, kemudian kita dapat nilai X-nya itu adalah 25 dikali dengan 7 dibagi dengan berapa? Nih, bagi dengan 5. Nah, itu ya. Yang 5-nya bisa kita coret, di sini coret, di sini coret, maka di sini bersisa 5. Maka nanti kita dapatkan nilai dari X-nya itu adalah 35 kilo. Nah, gitu gampang ya. Untuk contoh soal yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang keduanya, sama kita buat dulu tabelnya. Pertama ada singkong, kemudian ada pekerja, kemudian ada hari. Nah, itu ya. Nah, kita buat tabel seperti ini. Oke. Pertama yang diketahuinya dulu, tulis yang diketahuinya dulu ada 25 kilo, gitu ya, 25 kilo, kemudian 10 orang, kemudian ada 5 hari. Nah, gitu ya. Kemudian yang ditanyakannya nih yang B, yang ditanyakan yang B apa? Pertama ada singkong. Singkong itu X yang mau kita cari. Kemudian orangnya ada 8 orang. Ada 8 orang, kemudian waktunya ada 5 hari. Oke, 5 hari. Gitu ya. Kita kasih tanda apa? Tanda per seperti ini. Kemudian kita tulis 25 per X sama dengan 10 per 8. Nah, ini 10 per 8 dikali, ingat, dikali 5 per 5. Oke, ya bisa kita sederhanakan yang mana yang ini ya. Coret-coret gitu ya, 5 bagi 5 habis, semuanya di 1, jadi sisanya lah 25 per X sama dengan 10 per 8. Sekarang kita kali selang, 10 kali X jadi 10X sama dengan 25 dikali dengan 8. Nah, maka kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 25 kali 8 itu adalah 200 ya. 200 per 10. Maka nanti kita dapatkan berapa nilai X-nya? Nilai X-nya ternyata adalah, nah coret-coret gitu ya. Nolnya kita coret-coret maka hasilnya adalah 20 kilo. Nah, seperti itu ya. Gampang ya? Gampang. Oke, sekarang kita geser dulu ke samping karena memang lahannya sedikit lagi ya. Oke. Sekarang yang C, kita cepet aja ya karena mungkin ini akan udah berapa menit nih ya. Oke. Yang C sama kita buat dulu tabelnya singkong, kemudian pekerja dan hari. Oke ya. Nah, kita buat tabel seperti ini gitu ya. Kemudian yang pertama kita tulis yang diketahuinya. Yang diketahuinya ada 25 kilo. Ingat yang diketahuinya ini ya, yang diketahuinya ini. Yang diketahuinya itulah. Kemudian di sini ada pekerjanya 10 orang, kemudian harinya ada 5 hari gitu ya. Ya 5 hari. Sekarang yang ditanyakannya nih, yang ditanyakannya berapa? Sama, berapa kilo singkong? Berarti singkongnya X gitu ya. Kemudian pekerjanya 15 orang. Kemudian harinya ada 10 hari. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita kasih tanda per seperti ini. Gitu. Kemudian kita tulis 25 per X sama dengan 10 per 15. Itu ya, 10 per 15 dikali 5 per 10. Gitu ya. Nah, ini bisa kita coret nih. 5 dan 10-nya bisa kita coret. 10 dan 10-nya ya. 10 dan 10-nya bisa kita coret, maka nanti akan menghasilkan 5 dan 15. Oke, di sini bisa kita coret lagi 5 dan 15-nya gitu ya. Di sini bersisa 1, di sini bersisa berapa? 3 gitu ya. Oke. Jadi bisa kita tulis lagi 25 per X sama dengan 1 per 3 gitu ya. Nah, ini 1 di sini 3. Sekarang kita kali silang. X kali 1 itu jadi X. 25 dikali dengan 3. Hasilnya berapa? 75 kilo. Nah, gitu ya. Gampang ya. Oke. Yang terakhir, yang D, kita geser lagi ke samping. Oke, cukup seperti ini aja di sini. Yang D, nah, sekarang ada singkong. Oke, tulis lagi singkong, kemudian pekerja, dan hari. Nah, kita buat tabel lagi. Jadi jangan bosan-bosan nanti buat tabelnya ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tulis yang diketahui ini apa? Ada 25 kilo, kemudian ada 10 orang, dan ada 5 hari. Nah, gitu ya. Sekarang yang D, yang dicarinya adalah singkongnya, gitu ya. Berapa kilo singkong? Nah, berarti X nih yang ditanyakannya nih. Yang ditanyakannya sekarang, ini yang diketahui. Ya. Pekerjaannya ada berapa nih? Ada 8 orang. 8 orang. Kemudian harinya ada 6 hari. Oke, selanjutnya kita kasih tanda, nah, seperti ini per, seperti ini ya.
Sekarang kita tulis lagi 25 per X itu sama dengan 10 per 8 dikali dengan 5 per 6. Nah, oke, udah mahir ya. Sekarang udah mahir. Oke, di sini bisa kita coret-coret nih. Yang ini kita coret aja 10 dan 8 kita coret, kita bagi dengan 2 semuanya. Berarti di sini sisa 5, di sini sisa berapa? Sisa 4 gitu ya. Oke, sekarang bisa kita hitung jadi 25 per X sama dengan 5 per 4 gitu ya, dikali dengan 5 per 6 gitu ya. Nah, kita kalikan aja. Jadi nanti kita dapat di sini aja ya. Oke, 25 per X sama dengan 5 kali 5, 25 dibagi dengan 4 kali 4 kali dengan 6, 24. Gitu. Kemudian kita kali silang nih. 25 kali X, jadi 25X sama dengan 25 kali 24. 25 kali dengan 24. Oke, mau dihitung boleh, mau disederhanakan seperti ini boleh. 25 kali 24 gitu ya, dibagi dengan 25. Seperti itu. Kemudian 25-nya bisa kita coret gitu ya. Maka bersisa apa? 24. Jadi nilai X-nya itulah 24 kilogram. Oke, selesai. Gampang ya. Oke, mungkin ini cukup panjang videonya, tapi saya harap kalian gak di skip karena memang ada beberapa contoh soal yang mungkin kalian belum paham, jadi bisa kalian ulangi lagi. Kita biar paham aja, gak di skip gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja videonya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.